Terima kasih pada Mas Ahmad Saiku sudah memberikan waktu kepada saya dan mengantarkan polemik pada sore hari ini. Dan sekali lagi juga diucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah mengikuti berbagai macam sesi dari pagi ya sampai sore, dan saya rasa cukup melelahkan. Oleh karena itu baiknya kita beristirahat sejenak teman-teman. Jadi nanti sesi akan kita lanjutkan pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tetap di Zoom dan lakukan kegiatan-kegiatan teman-teman di luar supaya tidak terlalu letih juga ya di depan layar komputer atau layar handphone teman-teman. Nah, untuk sesi pada nanti sore itu adalah sesi kuliah umum yang akan dipandu oleh Hirzi teman-teman sebagai moderator. Dan kita tidak lupa juga mengucapkan terima kasih ya kepada Mojok dan Kompas telah menjadi media partner kita pada penyelenggaraan Filopes ID 2021 ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan kepada semua pemateri, moderator, teman-teman panitia, dan semua teman-teman yang sudah mengikuti acara dari pagi hingga sore. Sampai jumpa teman-teman pukul 18 nanti. Jurnal, kolom dan buku-buku seperti Kasmaran Berilmu Pengetahuan 2019 dan Pengenalan Geometri Diferensial. Lalu saya ingin mengingatkan kembali ya mengenai kuis yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu jam 18.30 sampai 20 waktu Indonesia Barat. Peserta pada sesi ini bisa aktif, nanti akan saya pilih untuk menjadi peserta ya. Lalu untuk hal teknisnya terkait kuliah umum ini, nanti penyampaian materi selama 50 menit oleh Prof. Iwan, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Lalu untuk ringkasan mengenai mereka sistem bilangan klasik Indonesia, kuliah umum ini dilatar belakangi atas minimnya informasi mengenai bagaimana pencapaian ilmu pengetahuan pada masa Indonesia klasik ya. Bahkan pada buku-buku sejarah sekolah hanya membahas isu politik, kekuasaan, dan peperangan semata. Dan pada kesempatan kali ini, Prof. Iwan akan menjelaskan mengenai bagaimana sistem bilangan di Indonesia klasik. Lebih khususnya, akan menjelaskan mengenai bagaimana sistem bilangan di Indonesia klasik, yaitu sistem bilangan pada prasasti Kedukan Bukit pada abad ke-7. Silakan Prof. Iwan. Bisa. Baik, terima kasih Widian. Ini manggilnya Widian ya? Iya, nggak apa-apa. Oke, baik. Ini saya presentasi ya. Bentar. Bentar. Nanti kalau saya ada masalah dengan internet, tolong dipresentasikan ya, dibantu ya. Siap, nanti dibantu oleh panitia, Pak. Ya. Oke. Apakah sudah terlihat? Belum ya? Bentar. Sudah terlihat ya? Masih menunggu, Prof. Bentar. Oke. Sudah terlihat. Sudah ya? Sudah ya, bisa terlihat ya. Baik, selamat petang untuk semuanya yang sudah hadir. Baik,
Saya akan bicara tentang hanya sebuah sebetulnya ya, hanya sebuah prasasti. Namun prasasti ini menarik karena nanti kita lihat ya di dalamnya ternyata kita bisa membaca ulang sistem bilangan seperti apa yang digunakan pada saat ini era Sriwijaya ya, peninggalan era Sriwijaya di abad ke-7, dan bagaimana nanti kita lihat bagaimana pada saat itu di tempat lain ya, terutama di Eropa seperti apa gitu ya. Kapan mereka mengenal sistem bilangan seperti itu. Baik, saya akan mulai dengan peringatan dahulu ya, untuk kita yang melakukan studi tentang masa lalu dahulu gitu ya. Itu kita sering tidak terasa mungkin akan terjerumus pada glorifikasi ya. Untuk itu kita harus hati-hati, jangan sampai kita mengabaikan data gitu ya, atau mencocok-cocokkan data gitu untuk menunjukkan kehebatan masa lalu ya, dan kehebatan nenek moyang kita. Ini perlu kita cermati. Jadi nanti kalau ada saya ucapan yang mungkin terlalu bahasa Malangnya Widian, gedabrus ya gitu ya, nanti tolong diingatkan gitu ya. Kita perlu terus untuk menjaga jangan sampai ini menerabas dari pakem-pakem yang ada ya. Baik. Nah, ini yang menjadi pertanyaan jadi ya, seperti apa sebetulnya sistem bilangan yang digunakan di Indonesia klasik ya. Nah, ini pertanyaan ini tentunya merupakan pertanyaan yang lanjutan ya dari pengetahuan dari pertanyaan sebelumnya gitu ya. Sepertinya kita yang mengikuti pendidikan di Indonesia ya, yang kita semua ini kan sudah pasca merdeka ya, kita sejak sudah lewat dari masa kemerdekaan itu, bahkan kita mungkin sudah lewat Orba ya sekarang. Ini yang ada di benak kita, apakah saat itu orang di Indonesia klasik ya, jadi sebelum era kolonial, sebelum orang Eropa datang ya, apakah kita punya pengetahuan gitu tentang, khususnya tentang bilangan ya, seperti apa gitu. Itu yang kita ingin coba cari jawabnya ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa tak banyak catatan atau bukti pengetahuan di Kepulauan India ini gitu, sebelum orang Eropa datang? Ini mengapa seperti itu? Ini mudah-mudahan kita bisa mendiskusikan ini malam ini ya. Nah, ada satu buah prasasti dari batu ya. Prasasti ini dari batu dan bentuknya relatif dibanding prasasti lain, ini prasasti ini keadaannya paling buruk ya. Prasasti ini tulisannya sudah sulit terbaca ya. Jadi mesti harus dengan orang yang paham betul ya. Karena ini bentuknya ya prasestinya ya, yang di kanan ini jadi ini ada bilangan sebetulnya di sebelah ini saya pasang itu ya, ini ya, ini bilangannya ya sebetulnya, ini bilangan, terlihat ya laser point saya ya. Oke, nah dari situ tetapi menarik karena ternyata
dari dalam prasasti itu ya, pada naskah prasasti itu tertulis beberapa bilangan ya, beberapa bilangan. Dan terutama yang harus dicatat dahulu adalah si pembuat prasasti ini menuliskan lambang bilangan 604 ya. Itu menunjukkan tahun Saka 604. Ya, itu ditambah 78 jadi 682 era umum ya, atau Masehi atau era umum itu 682 ya. Nah, tapi ini sebetulnya penanggalan ini sering tidak tepat ya. Padahal yang digunakan Bukhari, Profesor Bukhari tahun 1986 itu ya, yang itu sudah menyebutkan 604 ya. Ini pembacaan yang paling akurat. Nah, tetapi kalau dibuka Wikipedia gitu ya, dibuka Wikipedia, Anda buka coba tentang prasasti Kedukan Bukit ini, itu masih ditulis 605 di atas ya. Ini kesalahan, nanti saya jelaskan kenapa terjadi kesalahan itu ya. Nah, kemudian di dalam tulisan ini, prasasti ini, kita menemukan ada beberapa bilangan ya. Nanti saya jelaskan ya. Dan yang menarik nanti bagaimana bilangan-bilangan itu digunakan ya. Itu fungsinya apa di situ ya. Nah, ini pertama, ini lambangnya ya. Agak sulit ya. Ini yang di sebelah kiri ini Kedukan Bukit, prasasti Kedukan Bukit. Yang di sebelah ada seperti spiral di kiri itu angka 6 ya. Angka 6. Kemudian setelahnya di sebelah kanannya ada lingkaran, itu 0. Kemudian di sebelahnya itu angka 4. Ini dahulu orang memikirnya ini angka 5 ya, yang sebelah kanan ini. Nah, satuan. Nah, ini yang ratusan dan puluhan itu memang sudah tepat ya. Sudah dapat dibaca dengan akurat. Tetapi dahulu pada awal abad 20 ya, paruh pertama abad 20 dikira yang angka satuan yang paling kanan itu dikira angkanya 5 ya. Nanti kita lihat ternyata tidak ya. Nah, kemudian ini uniknya ada di Kamboja juga ya. Di Kamboja ada prasasti namanya prasasti Sambor dengan kodenya itu K127 ya. Itu juga mirip kalau kita lihat ya. Dan ini juga kalau dilihat dua lambang ini sama ya, dua lambang ini sama dan juga dari tahun yang sama ya. Tahun 604 Saka, tahun Saka. Nah, di situ ini jadi pada tahun 1955 sebetulnya sudah dipastikan ini dari 604 Saka ya, tahun 604 Saka. Tetapi masih saja sampai sekarang kekeliruan itu masih berlanjut di rujukan di pustaka-pustaka itu masih salah ya. Jadi ini perlu diingat. Nah, kemudian yang bisa dilihat sebetulnya angka 4 dan angka 5 itu bagian badannya sama memang ya. Kalau kita perhatikan ini di tabel di bawah, ini di tabel ini kita bisa lihat bahwa ini abad ke-7 ya, yang angka 4 di abad ke-7 itu di angka 5 kita tidak punya data ya. Tetapi di abad ke-8 kita punya data ya. Kita punya data angka 4 dan angka 5. Ya, angka 5 itu selalu ada topinya di atas ya. Walaupun bagian badannya sama tapi di bagian atasnya berbeda. Jadi kalau kita lihat di sini memang ini angka 4 sebetulnya
Oke, tapi ini untuk meluruskan dahulu ya, bahwa prasasti ini prasasti apa namanya, penulisan bilangan 0, penulisan angka 0 ya, yang paling tua di dunia saat ini sebetulnya Kedukan Bukit ya, yang paling tua yang ada itu ini. Khususnya bukan 0 yang apa namanya, 0 sebagai lambang banyak di mana-mana ya, tetapi 0 sebagai bilangan dan kemudian sistem desimal itu hanya ini yang paling tua di bumi, di dunia. Yang ada sekarang ya hanya ini sebetulnya. Nah, kemudian yang perlu dicermati lagi Kamboja dan yang ini ya dari tahun yang sama, tahun Saka yang sama, dan kemudian yang menariknya keduanya menggunakan apa namanya, bahasa lokal ya, yang Kedukan Bukit menggunakan bahasa Melayu kuno, kemudian yang kanan itu yang prasasti Sambor dari Kamboja itu menggunakan Khmer kuno. Jadi menariknya walaupun ini mungkin bahasanya campur ya, itu, tetapi bahasa lokalnya tidak pernah dilupakan gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke prasasti Kedukan Bukit ya. Ada beberapa bilangan ternyata ya, kalau kita lihat ya, kalau kita cermati dalam tulisan ini ada bilangan-bilangan yang disebut. Walaupun bilangan yang menggunakan lambang itu yang hanya pertama ya, yang 604 itu 604 tahun Saka ya, itu kemudian di sebelahnya ada bilangan lagi, yaitu ke-11 ya, itu ke-11 ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu di baris ketiga itu ada hari ke-7 ya, Saptami itu hari ke-7. Kemudian di baris kelima ada 2 laksa atau 20.000. Nah, kemudian di baris ke-6 dia menuliskan juga, tapi ini ya bilangannya dalam kata-kata. Kalau tadi bilangannya dalam lambang yang awal, tapi selanjutnya ini menggunakan kata ya, word numbers gitu ya, number words ya. Oke. Nah, kemudian yang unik di baris ke-6 menyambung ke baris ke-7 ya. Coba diperhatikan itu seperti bahasa kita hari ini ya. Itu sebetulnya banyak itu ya. Sariwu itu 1000 ya. Telu itu 3 ya, telu 3 ya. Ratus 10 2 ya. Ini unik karena dia menulisnya 1310 2 ya. Ini bukan 12 jadi ya, yang ditulis dia menyebutnya 10-2 ya. Kemudian yang di baris ke-8 yang terakhir, bilangan terakhir itu ke-5. Nah, dari sini sebetulnya nanti saya tunjukkan ini fungsinya bilangan di tiap-tiap di tiap baris ini, bukan di tiap baris, pada baris-baris ini tidak selalu sama fungsinya ya. Nah, ini menariknya, tetapi di prasasti ini ketiga fungsi dari bilangan itu disebutkan semua. Jadi kalau kita lihat 604 ya, 604 itu fungsi bilangan sebagai nominal, yang disebut sebagai nominal ya. Seperti nomor sepeda motor kita gitu ya. Itu nomor yang ada di di plat nomor itu di di motor kita atau di mobil atau di nomor rumah gitu ya, atau nomor induk kependudukan gitu. Itu semua adalah nominal ya. Jadi kita menggunakan sebagai nama ya 604 termasuk tahun ya.
Nah, kemudian yang ke-11. 11 di situ fungsinya sebagai ordinal atau urutan. Ya. Nah, kemudian di yang ketiga juga sama, itu ordinal. Ya, urutan ya ke-7. Kalau ordinal gampang, ada ke-nya berapa ya. Kalau bahasa Inggris jadi first, second itu fungsi bilangan sebagai ordinal. Nah, kemudian di baris kelima itu tapi menyebutkan 20.000 prajurit. Dalam hal itu dia fungsi bilangannya itu sebagai kardinal, banyak menunjukkan jumlah ya, jumlah itu kardinal. Nah, kemudian di baris 6 juga dia bilang ada 200 cara atau kotak, itu kardinal juga. Kemudian di baris ke-7 itu juga kardinal ya. Dia menyebutkan ada 1.312 orang ya. Di situ itu kardinal. Nah, yang tadi seperti saya sudah sebutkan, jadi pada masa itu jadi menyebut 12 itu 10-2 ya. Jadi unik ya. Kita mungkin waktu kita sekolah dulu kita juga mungkin ada yang bertanya kenapa kita tidak menyebut 10-3, 10-4, 10-5 gitu ya. Kan enak ya. Mengapa kita perlu beda gitu? Karena toh kalau 25 kan kita menyebutnya 25 gitu. Kenapa kalau 15 disebutnya 10 tidak 10-5 gitu ya. Kemudian di baris ke-8 itu ordinal, itu kelima ya. Ini kalau kita lihat jadi menarik, ternyata di prasasti ini 3 fungsi dari bilangan itu digunakan semua ya. Ada yang nominal, ordinal, dan kardinal itu ada semua. Dari situ kita bisa simpulkan. Jadi pada masa itu jadi bilangan digunakan dalam 3 fungsi itu, sudah digunakan sebagai 3 fungsi itu ya. Jadi kecuali penulisan sistem desimal itu yang tahun 604 Saka atau tahun 682 era umum, itu yang paling saat ini ya, yang ditemukan paling tua di dunia itu ada di prasasti ini ya. Itu yang kita yang kita temukan juga adalah 3 fungsi dari bilangan itu ada di dalam prasasti ini gitu ya. Ini unik ya. Nah, bagaimana sebetulnya di era itu ya? Pada era itu bagaimana di tempat lain ya? Ini di daerah Timur Tengah ya. Persia ya, sebetulnya Persia, tetapi dia ini ada namanya Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Nah, ini yang terkenal ya di Indonesia, mungkin selalu dielu-elukan gitu ya. Ini yang sering disebutnya sebagai algoritma ya. Ini awalnya algoritma. Nah, dia ini lahir tahun 733 era umum ya, atau Indonesia menyebutnya Masehi, tapi saya coba usahakan menggunakan era umum lebih netral ya, lebih sekuler ya. Lahir tahun 783 era umum, ini di daerah Uzbekistan sekarang ya. Sekarang di Asia Tengah sebetulnya ya. Nah, kemudian tahun 825 dia menuliskan buku yang terkenal. Nah, bukunya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin ya, ke dalam bahasa Latin, dan sebetulnya di bukunya ditulis dalam bahasa Arab ya. Bukunya ini sudah menyebutkan judulnya ya. Judulnya sudah jelas. Buku Penjumlahan dan Pengurangan menurut Perhitungan Hindu ya. Hindu di sini harus dipahami, Hindu dan India itu
satu hal ya, gitu. Tidak dibedakan Hindu sebagai agama seperti sekarang ya, tapi Hindu itu termasuk orang-orang yang tinggal di daerah Sungai Sindu sebetulnya ya, di daerah situ yang sekarang kita sebut India karena salah eja jadinya sekarang disebutnya India sebetulnya. Kemudian diterjemahkan ke bahasa Latin dengan judul Algoritmi de Numero Indorum. Jadi di dalam bahasa Latinnya pun ya sudah disebut bahwa ini algoritma bilangan India. Sebetulnya sudah disebut India ya. Dan ini baru di abad ke-12. Jadi si Khwarizmi itu menuliskannya bukunya di tahun 825, jadi abad ke-9. Ingat, Kedukan Bukit tadi abad ke-7. Jadi ini baru dituliskan, dikenal di sana itu tahun 825. Apakah tahun abad ke-7 mereka sudah tahu? Ternyata belum. Abad ke-7 itu pernah ditulis oleh seorang uskup ortodoks namanya Severus Sebok ya. Itu dia menuliskan, dia bilang dia pernah berkenalan dengan pedagang dari India yang naik karavan yang melintasi Sungai Efrat. Itu si uskup ini bilang katanya mereka unik karena mereka berhitung hanya dengan 9 angka gitu ya. Ingat, ini jadi sistem desimal itu cukup dengan sebetulnya 10 ya, 10 lambang ya. 9 1 2 3 sampai 9 dengan 0 ya, ditambah dengan 1 lagi 0. Tapi tidak disebut, dia hanya menyebutnya uskup itu ada 9 gitu. Nah, ini sampai sekarang jadi tulisan dari Khwarizmi ini tidak ada sebetulnya. Yang asli buku bahasa Arabnya sudah tidak ada. Yang tertinggal sekarang hanya ada yang bahasa Latin, ya, terjemahan dari bahasa Latin. Ini di sebelah kanan ini salah satunya buku yang kalau tidak salah ada di Vatikan ini ya, buku ini. Jadi terjemahan ya, ini adanya jadi tulisan Khwarizmi tapi aslinya sudah tidak ada. Ini adanya yang ini. Oke. Nah, kemudian baru abad ke-13 ini ada seorang yang jenius ya dari Itali namanya Leonardo dari Pisa. Ini dikenalnya sekarang Fibonacci ya. Ini dia itu menuliskan buku. Ya, menuliskan buku judulnya Liber Abaci ya. Nah, ini dia ini bagaimana taunya? Dia ini sebetulnya masih remaja, usianya 18 tahun. Pertama kalinya diajak ayahnya ke Afrika Utara ya. Nah, di sana dia berkenalan dengan para pedagang Arab di Afrika Utara ya, yang menggunakan cara berhitung yang unik gitu, yang efektif sekali. Dan itu yang seperti kita gunakan sekarang. Jadi saat itu Fibonacci belum pernah melihat itu ya. Nah, kemudian Fibonacci menuliskan sistem bilangan itu, mengenalkan sistem bilangan itu di bukunya Liber Abaci itu ya. Di depannya, di bagian depan dari buku itu dia sudah menuliskan ini ya. Ini adalah 9 gambar dari India ya. Dia sebut lambang ya, atau 9 lambang dari India ya. Kemudian di selanjutnya dengan 9 gambar dan tanda 0 dia sebut ya. Jadi 9 lambang yang di atas dengan tanda 0 yang disebut dalam bahasa Arab sefirum atau sifar. Semua bilangan dapat dituliskan seperti ditunjukkan di bawah. Nah, kemudian dia menuliskan yang di bawah ya. Nah, perlu diingat pada saat itu
pada abad ke-7 ya. Pada abad ke-7 itu yang tadi saya sebutkan Uskup Severus Sebok itu sudah mengatakan gitu ya. Dia bilang kenapa sih kita menggunakan sistem bilangan yang itu ya, yang kita nulis biasanya kita tulis gang ya, 1, 2 gitu yang kayak gitu ya. Kebayang ya itu ya, 1, 2 yang angka Romawi itu loh, yang digunakan seperti itu saat itu. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita menggunakan seperti itu di buku tabungan kita hari ini bagaimana caranya ya. Kita bisa bayangkan menulis 1.500 gitu, itu kita harus menciptakan lambang-lambang setiap kita menemukan angka besar, kita menciptakan terus ya. Nah, ini jadi baru abad ke-13 Eropa itu berkenalan dengan sistem bilangan desimal yang kita gunakan. Jadi ini artinya abad ke-7 ini abad ke-13 ya. Jadi lebih dari 5 abad ya. Lebih dari 5 abad, lebih dari 500 tahun ya. Di Sumatera itu sudah menggunakan sistem desimal. Baru jadi 5 abad kemudian baru dikenal di Eropa ya. Dan sebetulnya ini kunci ya, kemajuan peradaban sains di Eropa itu, ini salah satu kuncinya ya. Dan kemudian kemungkinan ini kunci paling penting karena tanpa ini tidak mungkin bisa melakukan perhitungan yang efektif ya. Ini di bukunya itu, jadi dia bisa menggunakan, jadi tangan sebelumnya kita hanya bisa sampai 10 ya. Tapi dengan ini kita menggunakan sistem desimal ini, kita bisa lain. Ini lini masanya yang bisa kita ungkapkan ya. Jadi lini masanya itu, ini saya ringkas ya. Tentunya jauh lebih lengkap dari ini. Tapi ini saya buat sederhananya ya. Saya pikir sistem desimal yang paling tua yang ada di India itu kira-kira abad ke-5 ya. Abad ke-5 itu disebutkan oleh Aryabhata. Itu seorang ahli perbintangan, matematika, dan seorang scholar ya. Kemungkinan dia itu rektor ya, rektor dari Universitas Nalanda ya. Dia ini tinggal di daerah Patna, Bihar hari ini ya. Ini daerahnya Nalanda memang, dan kemungkinan diduga dia rektor Nalanda karena yang memiliki observatorium saat itu adanya di Nalanda. Jadi ada kemungkinan dia memang bukan saja lulusan Nalanda, tetapi dia rektornya Nalanda. Nah, dia itu menyebutkan ini dalam salah satu tulisannya, yang ini bisa menunjukkan ini sistem desimal ya. Stanam dasagunam. Jadi pindah tempat ke tempat kali 10 nilainya gitu ya. Artinya itu, jadi seperti kita gunakan kalau kita berpindah bilangan itu kita kalikan 10, nilainya lebih besar 10 kali. Nah, kemudian ini abad ke-5. Sementara itu jadi artinya di Asia Tenggara, di Sumatera dan di Kamboja itu ada prasasti. Itu tahun 604 Saka ya, atau 682 era umum. Ini jadi ada bukti penulisan ya, bukti yang konkret, yang pasti dari waktunya kita kenali, terdokumentasi, itu adanya yang di Kedukan Bukit dan prasasti Sambor di Kamboja ini ya. Jadi 2 ini dari abad ke-5 ke abad ke-7. Sementara di India sendiri, di Sungai Gangga ya, India di Sungai Gangga itu baru ada abad ke-9.
bukti yang ditemukan ya. Tidak mengatakan bahwa mereka tidak ada di abad sebelumnya, tetapi sampai sekarang yang bisa ditemukan itu baru abad ke-9. Nah, untuk membuktikan jadi artinya bahwa sistem desimal itu dari India, maka tidak bisa menggunakan fakta-fakta yang ada di India, ya, di subdaratan India. Tidak bisa, karena pada abad ke-9 itu pedagang-pedagang Arab sudah datang ke India, sudah berinteraksi berdagang di India. Nah, akibatnya posisi prasasti Kedukan Bukit ini penting, dan prasasti Sambor itu penting karena sekarang betul-betul untuk membuktikan bahwa sistem bilangan ini asalnya dari India, itu buktinya bukan di subdaratan India, tetapi justru harus menggunakan bukti di Sumatera dan di Kamboja. Ya, itu abad ke-7 jadi. Baru abad ke-9 ya, Al-Khwarizmi itu menulis buku tentang penjumlahan dan pengurangan menurut perhitungan Hindu. Jadi kemungkinan abad ke-5 itu setelah itu dan abad ke-7 mungkin ya, itu berpindah ya. Salah ada pengetahuan yang ke arah barat dan arah pengetahuan yang ke arah timur ya. Yang ke timur yang ke ini ya, Kedukan Bukit ini ya, Kedukan Bukit. Nah, apakah ini dari Nalanda? Ini yang pengetahuan yang kita ketahui sekarang bahwa tentunya ada bukti dari hubungan kebudayaan ini sangat erat antara Sumatera, antara Sriwijaya dengan Nalanda. Ya, itu ada bukti-buktinya ya. Itu ada prasastinya di India, lempengan tembaga yang menyebutkan sumbangan dari Raja Balaputradewa ya, Maharaja Balaputradewa dari Sumatera itu menyumbang untuk Nalanda. Dan sampai sekarang seperti college di dalam Nalanda itu ada bagian bangunan yang memang merupakan sumbangan dari Raja Balaputradewa. Itu ada. Nah, dari situ jadi kita bisa lihat kemungkinan orang-orang Sriwijaya itu belajar dari Nalanda ya, ada kemungkinan ya. Cukup besar kemungkinannya, tetapi buktinya belum ada yang pasti ya. Ini yang perlu dicari. Nah, kemudian baru jadi abad ke-13 ya. Baru abad ke-13 Fibonacci itu mengenalkan sistem desimal ini, bilangan 0 dan sistem desimal ini ke Eropa. Jadi kita bisa lihat dari lini masa ini bagaimana saat itu jadi di Sumatera itu pengetahuannya cukup maju ya. Cukup maju dibanding di tempat lain. Yang kemudian ini akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ya. Nah, prasasti Kedukan Bukit itu bukan satu-satunya yang menggunakan lambang 0 dan sistem desimal ya. Itu yang paling kiri itu prasasti Kedukan Bukit ya. Itu 604 ya lambangnya ya. Yang ini kota kapur ini lebih mudah ya dibaca ya. Yang di sini, yang ini paling kiri itu lambang 6. Kemudian ini 0 ya, nolnya. Nah, yang unik di Indonesia nolnya itu bukan titik ya, bukan sunya bindu, tetapi betul-betul seperti lambang kita 0 hari ini ya. Kalau diperhatikan, justru saya mundur dulu ya. Ini kalau diperhatikan yang di Kamboja itu menuliskan lambang 0-nya pakai titik ya. Ini yang disebut sebagai sunya bindu
ya, titik kehampaan. Tetapi kita tidak, yang di Sumatera tidak betul-betul seperti angka 0 hari ini, ya. Nah, ini kita lihat jadi di prasasti Kota Kapur itu yang 608 ya. Yang di sebelah kanan itu 8. Itu lambang seperti segitiga terbalik, seperti lambang delta, itu angka 8, lambang 8 ya. Kemudian di prasasti Talang Tuo yang ini kita lihat yang baris paling atas, ini lambangnya itu 606 ya, itu 606. Kemudian ini saya lupa, prasasti Munggu Antan ini ditemukannya di daerah Banyumas kalau nggak salah, atau saya salah, maaf kalau saya salah, tolong dikoreksi kalau ada yang tahu. Ini lambangnya 808, ini jadi dari abad ke-9. Jadi di Indonesia hari ini banyak prasasti-prasasti yang menggunakan yang memuat bilangan 0 dan sistem desimal seperti kita bilangan hari ini. Yang apa artinya? Bahwa prasasti Kedukan Bukit itu bukan sebuah kasus tunggal kebetulan, bukan kebetulan. Karena artinya ini banyak di Sumatera dan di Jawa itu sudah menggunakan ini gitu. Jadi bukan hanya satu prasasti, tapi banyak prasasti ya. Ini yang perlu dicatat ya. Nah, kemudian selain penulisan itu tadi di waktu di sesi Kakawin Sutasoma itu didiskusikan ya. Salah satu adalah tentang namanya Surya Sengkala atau Chandra Sengkala. Itu kronogram. Kronogram itu artinya bagaimana kita menuliskan bilangan, khususnya tahun ya. Tahun itu menggunakan kata-kata. Tetapi kata-katanya bukan bilangan ya, bukan, tetapi menggunakan lambang-lambang ya. Di Jawa, khususnya di Jawa ya, di Jawa dan di Kamboja banyak ya. Ini yang disebut sebagai Surya Sengkala. Surya Sengkala karena mengikuti peredaran matahari. Tetapi waktu Islam masuk, kita menggunakan bulan, peredaran bulan, maka diganti menjadi Chandra Sengkala. Kemudian Chandra Sengkala jadi lebih lebih sering kita kenal. Jadi kalau kita dengar seringnya orang menyebutnya Chandra Sengkala karena dianggap sama akhirnya ya, padahal beda. Nah, kenapa lebih suka menggunakan Chandra Sengkala? Ya kita bayangkan kalau kita menuliskan puisi gitu, kita menuliskan 604 gitu kan tidak menarik sebetulnya ya. Tetapi sangat menarik kalau kita menggunakan pakai kata-kata. Ini contohnya di Candi Bayang di Kamboja. Ini ditulisnya Rasa Dasra Sara Isakendra gitu ya. Itu artinya 526 tapi dibacanya harus terbalik ya. Kemudian prasasti Kaurang di Kamboja itu disebutnya bulan rasa indra. Indra itu tentunya kita tahu indra itu 5 ya, ada 5 indra ya. Kemudian rasa itu ada 6. Jadi kemudian bulan itu 1. Jadi artinya itu 561. Ingat dibacanya terbalik. Di Chandra Sengkala atau Surya Sengkala selalu dibacanya terbalik ya. Kemudian di prasasti Canggal di Jawa itu ditulisnya Sruti Indriya Rasa ya. Ini dimaknai rasa itu ada 4 ya. Maaf.
Nah, rasa itu ada 6, ya seperti di atas sama. Kemudian indra itu ada 5, sruti itu 4 ya. Oke. Nah, yang bisa kita rangkum gitu ya. Jadi sistem desimal dan bilangan 0 itu serta lambang 0 jelas sudah digunakan ya pada tahun 604 Saka atau 682 era umum di kepulauan ini. Yang kedua, ini bukan kebetulan tunggal. Beberapa prasasti di Sumatera dan Jawa menggunakan sistem dan lambang bilangan yang sama. Ya. Dan Al-Khwarizmi itu di peradaban Islam itu baru abad ke-9 sebetulnya. Ya. Ini jadi kita 2 abad ya, 2 abad di Sumatera itu 2 abad lebih awal dari itu. Kemudian Fibonacci itu disebarkan ke Eropa, menyebar ke Eropa itu baru abad ke-13 ya. Dan setelah itu maju sekali ya matematika di sana. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang kan kita sudah tahu bahwa masyarakat di Indonesia klasik itu sudah punya sistem bilangan gitu ya. Nah, apa yang terjadi sejak abad ke-7 itu sampai era kolonialisme gitu ya. Apa yang terjadi di sana seperti blank ya. Yang kita tangkap pada pelajaran sejarah, pada pelajaran matematika, kita tidak pernah tahu tentang fakta-fakta, informasi tentang sistem bilangan di Indonesia klasik. Kita tidak tahu. Nah, kemudian yang kedua ini mungkin tidak terlalu terkait hari ini. Keilmuan matematika itu merupakan hasil perjumpaan berbagai peradaban di dunia. Nah, tetapi apakah fenomena ini masih berlaku sampai sekarang? Ya, ini saya akhiri. Ini masih ada 1 slide lagi. Tetapi ini kita yang perlu buat usulan ya ke Kemdikbud. Yang butir pertama kita harus merangkai. Itu di Museum Nasional itu jadi banyak prasasti 0 ya, lebih dari 1. Sayangnya narasinya tidak ada di sana ya. Tidak ada di museum itu yang menceritakan tentang sejarah matematika di balik prasasti-prasasti ini. Jadi itu bukan prasasti sejarah matematika Indonesia semata, bukan. Itu sejarah matematika dunia sebetulnya. Jadi itu penting sekali. Sayangnya ya itu tadi di Museum Nasional tidak ada narasi itu, ya, bahwa sistem bilangan di Indonesia klasik itu belum ditonjolkan. Padahal ini menjadi hal yang penting ya bagi masyarakat dan terutama untuk bagi pelajar kita, bahwa ada pengetahuan bilangan aritmetika di Indonesia klasik gitu. Itu sudah ada. Jadi akan memberikan konteks ya. Ini akan selanjutnya jadi kita perlu di buku-buku ini di hal yang kedua, ini butir yang kedua itu memberikan konteks. Di buku-buku ajar kita itu tidak ada menyebutkan tentang prasasti-prasasti ini. Padahal itu menjadi hal yang penting. Apa yang penting? Karena menunjukkan bahwa anak-anak sekarang mungkin akan melihat bahwa matematika itu datang dari luar. Matematika itu dari luar Indonesia gitu ya. Tidak ada di Indonesia sebelumnya. Nah, ini memberikan sebuah alternatif bahwa tidak seperti itu. Bahwa sebenarnya di Indonesia klasik itu sudah ada, ya, sudah ada sistem bilangan. Nenek moyang kita sudah menggunakan itu. Nah, jadi pelajar itu akan melihat bahwa yang dipelajari bukan sesuatu pengetahuan yang asing, tetapi itu kelanjutan dari nenek moyangnya. Ya. Nah, saya akhiri.
Jadi ini saya berikan peringatan yang kedua. Dulu itu memang indah dan gemilang, tetapi dulu berfungsi untuk dilengkahi, tidak lebih dari itu. Baik, terima kasih. Dian. Terima kasih atas pemaparan materinya, Prof. Iwan. Mungkin untuk sesi pertanya jawab saya prioritaskan untuk yang resen ya. Silahkan Firdaus Nusur. On cam. Halo Firdaus. Mas Firdaus. Kalau gitu saya tanyakan. Halo, masih di mute ya? Mungkin untuk yang lain dulu, Pak Teguh. Apakah teknis masih belum ya seperti itu? Halo, apakah sudah bisa on cam? Udah bisa itu nyalakan suara? Terima kasih, Mas. Sudah bisa, Mas. Ya, bisa on cam, Mas. Baik. Firdaus. Terima kasih Pak Iwan atas pemaparannya. Saya menarik sekali, Pak. Jadi pertanyaannya begini, Pak. Karena tadi dijelaskan juga perkembangan sistem bilangan di Indonesia klasik gitu. Jadi saya teringat pada bilangan pi gitu, Pak. Itu ada klasik atau sebetulnya untuk bilangan pi ini kita hanya mengadopsi begitu, Pak, mengimpor seperti itu. Pertanyaan serupa untuk sistem bilangan kompleks, Pak. Mohon Prof. Iwan bisa langsung dijawab saja, Prof. Baik, ya. Tadi siapa? Teguh ya? Ya. Bukan. Coba. Firdaus. Firdaus ya. Terima kasih Mas Firdaus pertanyaannya. Yang itu belum tahu kita ya, yang apa namanya bilangan pi itu saya tidak tahu. Kemungkinan kita belum tentu ada sih ya. Jadi rasanya kita tidak bisa berharap terlalu jauh seperti itu. Tidak sebombastis itu ya kenyataannya, faktanya ya. Tetapi bahkan yang tadi sistem desimal itu pun luar biasa gitu ya. Itu hal yang itu saja belum diungkap gitu. Yang lain kita masih belum tahu, belum banyak yang diketahui ya. Dalam bidang navigasi ya, dalam bidang navigasi terutama di laut, banyak ahli yang mengatakan para pelaut kita di masa Indonesia klasik itu menggunakan sistem navigasi yang sangat berbeda dengan yang di belahan bumi utara, karena karena beda gitu ya. Akibatnya tidak mungkin para pelaut di Indonesia klasik itu menggunakan hanya mencontek sistem navigasi dari tempat lain, tidak bisa. Jadi harus dimodifikasi, jadi harus menggunakan sistem sendiri. Jadi dari situ bisa dikatakan sebetulnya tingkat kemampuan berhitungnya saat itu dapat diduga
cukup tinggi gitu ya, cukup tinggi. Tapi tentunya kita ingin bukti yang lebih direct ya. Tapi ini inferensinya kalau kemungkinan dari situ, dari navigasi, karena pelaut kita kan harus menggunakan navigasi yang canggih itu untuk bisa ke tempat lain yang jauh ya. Kemudian perbintangan astrologi dan astronomi saat itu kan masih bersatu gitu ya. Itu juga mereka itu. Tetapi yang tadi seperti bilangan kompleks ya rasanya tidak ada. Itu mungkin dari masa yang baru ribuan tahun setelah itu ya, baru abad 19 kali ya gitu ya. Ya itu saja mungkin Mas Widian. Mungkin dari Firdaus masih ingin menanggapi atau kurang jawabannya kurang puas atau gimana? Mungkin dari Firdaus. Mungkin untuk penanya selanjutnya, Pak. Terima kasih. Maaf, Mas. Ya, silakan. Nah, ya, berarti serupa juga untuk sistem bilangan kompleks juga ya Pak Iwan, karena tadi sinyal saya sempat terputus. Kalau bilangan pi belum, artinya sistem bilangan kompleks juga belum bisa direka ya, kalau dikaitkan dengan perkembangan di Indonesia klasik tadi. Ya belum lah, itu jauh ya, itu terlalu jauh kalau bertanya itu. Bahkan kita ingin tahu yang lebih sederhana aja sebetulnya, menyelesaikan persamaan aja apakah sudah ada gitu ya. Nah, bahkan yang simple saya jauh lebih sederhana itu kok ya. Kalau kita mengembalikan, kalau itu ya ibu-ibu di pasar itu kalau kita belanja, ini yang menurut saya unik, seharusnya bisa dicari ya. Kalau kita belanja beli gula gitu ya, beli gula misalnya harganya 3.500 gitu ya. Kalau kita beri uang 5.000 ke penjualnya, maka penjualnya akan mencari menghitung kembaliannya. Tapi menghitung kembaliannya bukan 5.000 kurang 3.500. Yang dia lakukan itu adalah dia memberikan gula gitu ya, memberikan gula, terus dia bilang 3.500, lalu dia menambahkan 500, dia bilang 4.000, kemudian ditambah 1.000, ini 5.000 gitu ya. Jadi caranya dia menghitung kembalian itu dengan mencari bilangan yang kalau dijumlah dengan 3.500 itu menjadi 5.000. Nah, kita tahu bahwa ini ekivalen ya dengan perhitungan itu. Tetapi dalam tradisi itu kita bisa melihat bahwa ada yang unik di sana ya. Ada kemampuan dalam aritmetika. Nah, itu saja sebetulnya sudah menarik untuk itu. Jangan terlalu jauh ke bilangan pi atau ke bilangan kompleks. Itu rasanya enggak lah. Itu kita jangan berharap terlalu terlalu muluk ya. Kita hal yang sederhana aja dari yang di masalah perdagangan gitu ya, matematika yang ada di perdagangan itu tradisional itu sudah cukup hebat gitu ya. Ingat, ini abad ke-7 loh. Abad ke-7 yang di Timur Tengah saja belum ada gitu ya. Ini jadi kita perlu hati-hati ya. Jadi itu tadi, jangan sampai kita terlalu mengglorifikasi juga ya. Kita selalu masa lalu itu dipuji-puji gitu ya. Tapi perlu menjaga menjaga tidak ngedabrus ya. Gitu Mas Widian. Ya, terima kasih atas jawabannya
Prof. Iwan. Langsung ke penanya selanjutnya, Pak Teguh. Pak Teguh bisa bertanya. Saya bicara terima. Sudah. Ya, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya mau nanya ini Pak, apakah huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta itu dibagi-bagi gitu, misalkan angkanya berapa, terus hurufnya berapa gitu. Dan ini apakah sama sistemnya disetarakan dengan alfabet Yunani dan Romawi, cara penggunaannya, nilai angka. Kalau Yunani itu Romawi itu kan 1, 2 sampai 10 gitu kan. Nah terus kalau huruf A, B, C, D, nah kalau bahasa Pallawa itu gimana Pak? Jumlahnya berapa gitu? Sama. Iya. Kalau penggabungannya gitu. Ya, kalau bilangan saya hanya bicara bilangan ya. Kalau untuk aksara saya bukan orangnya, harus tanya ke ahlinya ya kalau apa namanya aksara. Tetapi kalau lambang bilangan sama dengan kita. Jadi 9 dan 0 ya. Jadi 10 menggunakan 10. Jadi beda dengan Romawi. Ini beda sekali ya. Persis seperti yang kita gunakan hari ini. Karena di dunia itu sebetulnya orang ingin tahu kan. Kita itu sekarang menggunakan sistem desimal itu ya. Tapi dari mana ini dahulu? Jadi ini yang dicari gitu. Ya, dari mana sebetulnya awalnya gitu. Dan ini yang hasil yang tadi saya sebutkan itu kira-kira ringkasan sampai hari ini kita tahunya seperti itu gitu ya, fakta-faktanya. Dan di sini prasasti Kedukan Bukit dan prasasti Sambor itu pegang peranan penting dalam meluruskan sejarah matematika ini gitu ya. Karena dari situ kita tahu bahwa bukti yang pertama bahwa sistem ini memang asalnya dari India. India tanda kutip ya. Orang menyebut India itu selalu yang ada di Sungai Gangga. Padahal kita itu juga kan namanya Indonesia kan sebetulnya kepulauan India ya. Sebetulnya ini kan India juga gitu loh. India bukan India hari ini loh ya. India hari ini toh tidak masuk seperti Pakistan gitu ya. Padahal itu kan India, apa namanya, Bangladesh gitu ya. Itu kan India sebetulnya sebelum mereka memisahkan. Tapi kalau kita menyebut India jadi yang mana gitu ya. Dan sebetulnya itu yang nanti menjadi menarik ya pertanyaannya. Kayak tadi menyebut tadi di sesi sebelumnya di sesi 2 sebelumnya menyebut tentang Mahabharata Ramayana ya. Yang ada ditambahi Punokawan segala di Indonesia ya. Yang itu menjadi unik, menjadi sesuatu yang baru. Kalau ditanya apakah itu masih India, rasanya tidak. Itu sudah Indonesia gitu ya. Demikian juga kalau kita bicara tentang tadi sistem bilangan gitu ya. Apakah itu dari India? India yang mana? Kita harus meluruskan dahulu. Karena kita kemungkinan termasuk dari India yang mengembangkan gagasan bilangan itu. Itu yang harus dipahami. Jadi kita menyebut India itu bukan India hari ini. Gitu ya. India itu India yang waktu itu kita itu juga disebut India loh. Makanya oleh orang Belanda kan kita disebut sebagai apa bahasa Belandanya ya? Oost-Indie ya. Oost-Indie. Jadi India Timur ya, kita itu disebutnya. Dan kita menyebut nama negara kita juga Kepulauan Indonesia, Kepulauan India kan sekarang. Indonesia kan Kepulauan India. Kita pilih waktu itu siapa ya yang itu ya? Nanti tolong saya diberitahu. Saya lupa. Yang memilih nama waktu itu ada 2 pilihan ya. Malaysia ada 2 pilihan dengan Indonesia ya. Waktu itu ada mau memilih menggunakan Indonesia atau
Malaynesia gitu ya. Tetapi bapak bangsa kita, bapak dan ibu bangsa kita memilihnya Indonesia ya, karena secara kultural mungkin lebih cocok memang ya. Itu mungkin Pak Teguh, maaf kalau saya ngelantur tidak menjawab. Terima kasih Widyan. Selanjutnya untuk penanya Mas Ahnaf, bisa bertanya silakan. Ya, cek. Ya, sudah terdengar Mas. Oke, baik. Terima kasih. Sebenarnya saya sudah saya nuliskan di chat Prof. Iwan. Tapi kira-kira sebenarnya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kira-kira ada atau tidak sistem bilangan yang non desimal tapi dari Indonesia klasik. Kalau misalkan kita bandingkan sama Afrika itu kan ada yang sistemnya itu quaternary. Jadi kayak 0, 1, 2, 3, 10, terus 11, 12, 13, 20. Itu kalau di Afrika. Jadi kadang-kadang kalau yang saya pernah baca itu penelitiannya orang Afrika nggak tahu angka 4 gitu. Jadi tahunya angka 10 dari 3 tiba-tiba 10. Nah, itu kayak gitu. Kalau di Indonesia kira-kira ada nggak ya sebanding kayak gitu? Jadi yang memang benar-benar terisolasi dari semisal India tadi yang udah diomongin, jadi mereka punya sistem sendiri. Terus untuk yang kedua, sebenarnya udah terjawab tadi tentang yang di pasar tadi, bahwa ada perkembangan matematika di situ ya, jadi bagaimana Indonesia klasik itu berhitung dan lain sebagainya. Tapi kira-kira kalau kita tarik ke timeline-nya yang lebih besar, perkembangannya seperti apa? Apakah memang hanya berhenti dalam kehidupan sehari-hari kayak di pasar seperti itu, atau memang benar-benar ada scholar gitu yang dari Indonesia klasik yang memang punya gitu metode sendiri atau seperti apa gitu? Mungkin itu Prof. Iwan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas. Saya manggilnya siapa? Ahnaf? Ahnaf saja. Ahnaf ya, oke. Ya, saya belum tahu itu ya di Indonesia. Yang saya tahu sistem apa namanya nilai tempat tapi berbasis bukan 10 itu ada di India. Di India di atas gitu ya. Di mungkin daerah sekarang daerah Afghanistan itu ya, daerah situ ya. Itu ada yang namanya seorang matematikawan namanya Pingala ya. Itu di zaman dinasti Maurya, abad kedua sebelum Masehi. Dia sudah menggunakan sistem biner. Sistem biner tetapi bukan untuk matematika, tetapi untuk puisi. Untuk menyusun puisi itu jadi dia menyusun, kita tahu kalau biner kan hanya menggunakan lambang 0 dan 1 ya. Kalau dia menggunakan suku kata itu dibagi 2 oleh dia menjadi suku kata yang apa namanya? Yang pendek dengan suku kata yang panjang gitu ya. Suku kata yang diucapkan secara ringan dan berat. Ya, itu dia kalau berat namanya guru, itu di Jawa juga kan ya menggunakan itu guru dan lagu. Lagu itu yang ringan. Nah, dengan 2 kombinasi ini dia bisa apa namanya? Mengubah bait-bait dari puisi itu menjadi bilangan. Gitu ya. Itu abad kedua sebelum Masehi. Jadi unik ya. Saya juga pikir dia menggunakan itu sistem biner. Dan dia abad kedua sebelum Masehi, dia sudah punya algoritma. Algoritma bagaimana mengubah bilangan apapun menjadi sistem biner. Jadi menjadi rangkaian guru dan lagu. Ya, itu dia bisa buat. Punya algoritmanya. Nah, tetapi perlu dicatat di sini, dia tidak menggunakan 0 sebagai bilangan. Jadi dia bilangan binernya mulai dari 1 jadi, bukan 0. 1, 2. Jadi kita tidak kalau kita ingin mengkonversi sistemnya Pingala ke kita, itu dia harus dikurangi 1 menjadi sistem kita. Atau kalau menggunakan sistem kita biner hari ini yang digunakan di komputer kita, itu harus ditambah 1 ya, karena dia berangkatnya mulai dari 1.
Nah, tetapi apakah di Indonesia ada? Saya belum tahu. Saya terus terang bukan belum tahu banyak gitu ya. Dan rasanya di Indonesia juga masih baru ya. Penelitian-penelitian tentang matematika di era klasik itu rasanya belum banyak gitu ya. Ini ya semoga Mas yang nanti melanjutkan. Gitu Mas Widyan. Ya, tadi yang pertanyaan kedua. Oh iya, maaf. Ya, pertanyaan kedua, pertanyaannya kenapa itu ya? Saya juga ingin tahu ya, kenapa kok tidak ada gitu ya skolar-skolar kita di masa lalu yang mencatat hal ini gitu ya, mencatat pengetahuan ini kok tidak ada gitu. Nah, sebetulnya kemungkinan ada, tetapi ingat di Indonesia itu menggunakan penulisannya kan menggunakan lontar ya. Lontar, daun lontar atau daun apa sih itu? Daun siwalan ya. Apa sih namanya? Ada 2, lontar dan apa ya? Lupa saya namanya. Ada 2 jenis gitu ya, daun gitu. Nah, masalahnya penyimpanan daun lontar itu sulit sekali. Dia itu harus dirawat luar biasa. Karena kita ya di Indonesia ini kan lembab ya, tempatnya lembab. Jadi kalau naskah-naskah daun lontar itu tidak tidak sering dilapisi dengan minyak sereh ya, yang digunakan minyak sereh ya biasanya untuk mengawetkan itu, hancur itu. Dan kita tahu sampai hari ini yang ditemukan itu sering tidak terawat sebetulnya naskah-naskah itu. Jadi kemungkinan ada ya, tetapi masalahnya di kita itu bukan, jadi mungkin ada orang yang dahulu bilang nenek moyang kita malas nulis gitu ya, kemungkinan tidak. Kemungkinan nulis sama, suka menulis, tetapi kondisi di iklim di Indonesia itu tidak bersahabat dengan daun lontar gitu ya. Bahkan di India saja yang kita selalu menganggap mereka lebih punya tradisi menulis, itu tidak banyak loh tulisannya. Pengetahuan kita tentang Sriwijaya paling banyak diketahui dari mana? Dari Tiongkok. Jadi karena mereka yang punya tradisi menulis dengan kertas ya. Dan kemungkinan karena Tiongkok itu tempatnya, iklimnya lebih tidak selembab kita. Jadi kemungkinan naskah-naskah itu bisa lebih awet gitu. Dan memang di pelajar-pelajar atau skolar Tiongkok saat itu kita tahu memang punya tradisi menulis yang luar biasa ya. Di bukunya I Ching itu kita bisa lihat ya bagaimana dia menceritakan cara penduduk Sriwijaya makan, bagaimana itu diungkapkan loh ya, sampai sedetail itu gitu. Dan kita belum tahu apakah kita punya tradisi menulis yang seperti itu juga gitu. Kita tidak tahu. Tapi yang tadi saya sampaikan, jadi saya berupaya berpikir positif gitu ya. Jadi ada kemungkinan kita menulis, punya data, tetapi hancur, ya, hancur karena iklim. Atau ada kemungkinan juga memang dihancurkan gitu ya. Karena ingat di Indonesia itu naskah-naskah itu dianggap dianggap sakral, dianggap memiliki nyawa gitu ya. Jadi kemungkinan waktu saya saya punya punya keyakinan baru, maka ini berbahaya, ini dianggap ini tidak sesuai dengan keyakinan hari ini gitu ya. Terus
dihancurkan. Nah, itu ada kemungkinan. Jadi walaupun saya pikir kemungkinan pertama dari kelembapan itu yang lebih mungkin ya rasanya gitu. Tapi entah, itu menunggu Mas yang meneliti nanti. Baik, terima kasih Mas Widian. Terima kasih atas jawabannya, Prof. Untuk selanjutnya, penanya selanjutnya, Mas Khairuddin. Mas. Ya, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ya, pertanyaan saya, apakah sudah ada yang namanya matematik festival itu dari dulu agar orang awam seperti saya bisa mengakses matematika dengan lebih mudah seperti halnya Pilopas ini. Itu ya. Yang kedua, jika matematika berkaitan dengan tradisi, dengan pembiasaan, kenapa matematika masih ada stigma bahwa matematika itu rumit, sedangkan di sekolah itu lebih dari 10 tahun kita belajar matematika. Ya. 10 tahun dari SD sampai SMA belajar matematika diwajibkan, cuma stigma rumit dan sulit itu masih ada gitu. Itu ada apa Pak? Lalu apakah ada apa ya? Ada kaitannya juga dengan semacam apa ya, siklus gitu ya, siklus atau apa ya, disiplin gitu. Tradisi juga matematika dengan siklus, mengingat kalau di Indonesia di masa lalu itu orang-orang tua itu pandai membaca siklus, entah itu musim atau kaitannya dengan musim panen gitu, atau misalnya ada perempuan kan bisa membaca siklus, ada apa ya, ada semacam siklus yang mereka itu bisa menghitung gitu ya, sedangkan laki-laki yang seperti saya itu ya semacam belum ada kewajiban untuk berhitung gitu ya. Apalagi saya yang sukanya hal-hal yang seperti literatur, sastra gitu. Untuk apa sih belajar matematika? Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, ya terima kasih Mas Khairuddin. Ya, iya kita belum punya ya rasanya yang festival yang apa namanya, festival matematika yang, tapi nggak apa-apa, numpang di filsafat aja, numpang di Filofest saja, lebih banyak anak mudanya, lebih keren. Jadi numpang aja nggak apa-apa. Nanti kalau sudah banyak, nanti bikin sendiri. Tapi sementara ya ini ikut aja, ikut apa namanya? Kalau diundang jadi mungkin nanti itu ke panitia bilang, Mas Widian bikin satu hari mungkin yang khusus untuk yang apa matematika ya gitu ya. Karena memang aneh ya, kalau matematika itu disebut sains atau filsafat ya gitu ya. Orang sains butuh matematika gitu ya. Yang tapi apakah matematika sains? Rasanya bukan ya. Karena sains itu empirik ya. Matematika kan tidak empirik. Tidak ada sama sekali ya. Lalu apakah matematika filsafat? Bukan juga ya. Jadi mungkin ya bukan ya, dia bukan filsafat, bukan sains. Yang ini orang selalu mengkontraskan filsafat dan sains. Orang matematika tidak pernah masalah. Ini kita hidup di dunia yang lain gitu ya. Orang Oke, maaf ngelantur. Nah, kemudian iya stigma iya ini, jadi mungkin itu tugas kita ya yang belum berhasil ya. Bagaimana memberikan citra matematika yang berbeda gitu ya, tidak menakutkan gitu. Ya mudah-mudahan nanti pelan-pelan banyak yang lebih muda yang bisa menampilkan matematika lebih apa namanya, lebih friendly ya, lebih ramah gitu. Tidak menakutkan. Semoga demikian Mas Widian.
Terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin matematika ya bukan sains, tapi paling tidak ada filsafat matematika Pak. Iya, entah itu nanti kita perlu waktu sendiri mendiskusi, memperdebatkan. Mungkin saya juga sebenarnya penasaran sih Pak dengan ini materi ini. Saya punya pertanyaan, apakah sistem bilangan itu berkaitan dengan kebudayaan ya Pak? Misal kayak tadi Bapak jelaskan yang tadi yang soal puisi itu, dia mungkin angka tersebut cocok, sistem bilangan tersebut cocok diterapkan dalam puisi, mungkin sistem bilangan tertentu cocok untuk perdagangan, mungkin sistem bilangan tertentu cocok untuk kayak pembangunan gitu, geometri. Itu bagaimana ya Pak? Apakah memang seperti itu? Atau mungkin kita memang cari yang paling praktis gitu, untuk sistem bilangan tertentu? Rasanya sama ya, sistem bilangannya sama untuk dipakai di mana-mana gitu. Tetapi memang yang sebetulnya gini, yang paling merepotkan itu kan sistem yang itu ya, sistem bilangan yang non nilai tempat ya. Sistem, karena kita harus menciptakan lambang-lambang baru terus kan, nggak ada habisnya gitu. Kalau bilangan semakin besar kita harus menciptakan lagi. Nah, tetapi dengan itu tadi makanya ya Fibonacci itu menekankan di awal bukunya dengan 9 lambang gitu ya, dan 0 dia bisa menuliskan bilangan apapun. Jadi itu sudah hebat gitu saat itu. Dan sampai hari ini tidak ada yang mencoba menandinginya ya. Tidak ada sistem lain selain yang kita gunakan ini, ya kan? Sampai hari ini tidak ada orang yang berhasil mengatakan saya punya sistem bilangan yang lebih efisien gitu. Ya mana, nggak ada dari dulu, jadi ya yang ini. Jadi rasanya jawabnya tidak ada ya. Ya ini matematika itu satu gitu. Itu yang dalam hal ini matematika itu unified gitu. Karena matematika itu kan hasil banyak peradaban, bukan hanya satu peradaban gitu. Ya. Kayak kita sekarang misalnya ya, ini anak-anak SMP ya, kalau menggambar garis bidang koordinat gitu ya, sumbu X, sumbu Y gitu ya, itu kalau kita pikir itu hasil perjumpaan banyak peradaban ya. Yang pertama itu peradaban dari Yunani tentunya ya, dia geometri ya. Tetapi di geometri itu di sana tidak menggunakan angka, tidak menggunakan bilangan. Ya. Nah, bilangan itu tentunya membutuhkan dari India, ya. Kemudian aljabar itu menggunakan dari Arab, gitu ya. Jadi kita lihat dari kalau anak sekarang menuliskan menggambarkan sumbu koordinat, itu sudah merupakan hasil perjumpaan 3 peradaban setidaknya, mungkin lebih gitu ya. Itu yang kita mungkin take it for granted gitu ya. Padahal itu luar biasa itu ya. Itu baru Descartes yang bisa melakukan itu gitu ya. Sebelumnya kan terpecah-pecah, terfragmentasi pengetahuan matematika. Tapi sejak itu sekarang sampai sekarang, jadi kita tadi saya sebut sebagai corpus knowledge, jadi itu ya badan keilmuan matematika itu sekarang tidak terpecah-pecah lagi, sekarang itu menjadi satu ya gitu mungkin Mas Yudin. Terima kasih Pak atas jawabannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi ya? Silahkan resen. Jika sambil menunggu yang resen, saya bacakan dari kolom komentar ya Pak. Ini ada pertanyaan. Ini Pak, dari Bona Hasan.
apakah ada konsekuensi sistem bilangan di masa klasik dengan sistem bilangan masa kini, terutama di tengah dunia yang memakai bilangan sebagai bahasa universal yang terfiksasi pada penggunaan bilangan sebagai ukuran pertukaran finansial atau probabilitas kalkulasi keuntungan. Adakah yang hilang secara kultural dari perbedaan atau pergeseran sistem bilangan itu? Terima kasih. Pertama konsekuensi entah ya, kita tidak tahu ini ya. Yang tadi saya sudah ungkapkan, pengetahuan itu kita itu sangat minim ya tentang pengetahuan di era prakolonial. Kita tidak punya banyak gitu. Entah Mas Widian, sebelum kita itu ya sampai saat ini, kita itu apa yang kita ada di benak kita tentang pengetahuan dari nenek moyang kita sebelum kolonial gitu ya. Kita kemungkinan, apalagi kalau ditanya kemampuan bermatematikanya, rasanya kita mungkin akan menjawab tidak ada gitu ya. Kemungkinan kita akan menjawab ya baru ada di era kolonial dipelajari gitu. Nah, yang tadi di satu slide sudah saya katakan sebetulnya apa yang terjadi antara abad ke-7 tadi sampai era kolonial gitu ya. Apakah nenek moyang kita waktu zaman waktu Portugis membuka sekolah, apakah nenek moyang kita waktu itu diajari itu, kami sudah tahu gitu ya. Kayak saya berpikirnya gitu, berangan-angan yang waktu diajari orang Portugis terus bilang, kami sudah tahu, kan enggak ya. Rasanya sih enggak. Walaupun saya pengen kalau ada yang membuat film mungkin lucu juga ya kalau itu ya. Karena ternyata kan ada seperti loss ya. Waktu yang hilang ya antara milenium pertama itu dengan sampai pada era kolonial ya, yang jadi pengandai-andai kita gitu. Bagaimana waktu kalangan Jesuit itu membuka sekolah ya, membuka sekolah di daerah Ambon ya kalau nggak salah, Maluku ya itu ya. Itu tadi kita berharap nenek moyang kita ngajari orang Belanda orang Portugis ya. Kami sudah tahu. Karena itu abad berapa ya? Mereka datang itu mulai abad berapa, Mas Fidian? Tahu Pak. Abad berapa ya? 17 kayaknya. 17 ya. Iya, baru 17 loh. Padahal mereka baru berkenalan dengan sistem desimal, jadi paling itu baru abad 13. Jadi ya mereka gitu. Itu mungkin maaf kalau tidak menjawab. Yang lainnya saya takut menjawab Mas Bona Hasan. Itu saya bukan bidangnya. Finansial segala saya tidak tahu. Saham apalagi. Saya yang mesti diajari saham. Iya, baik gitu Mas Widian. Mungkin ini ada yang satu lagi dari Firdaus, dia angkat tangan. Ya silakan Firdaus, mungkin ada pertanyaan lagi. Terima kasih Mas Widian. Ya. Pak Iwan, mungkin terakhir ini saya teringat masih terkait dengan bilangan Pak, yaitu bilangan prima. Jadi setahu saya kan bilangan prima itu matematikawan masih mencari begitu Pak polanya begitu. Nah itu mohon penjelasannya Pak Iwan, mungkin bisa memberikan penjelasan mengenai perkembangan pola bilangan prima yang sejauh ini bisa dilacak oleh para matematikawan. Terima kasih Pak Iwan. Wah, itu rasanya jauh dari pembahasan hari ini. Mungkin itu harus ditanya ke para
para ahli number teoris ya, ahli teori bilangan ya. Saya bukan ahlinya, itu harus ditanya kalau sampai di mana sekarang ya. Itu tentang bilangan prima mungkin perlu waktu sendiri itu. Ya. Baik, itu Mas Widian. Mungkin saya akhiri ya. Saya ingin itu sih menambahkan, karena emang sebelumnya kan memang dengan berjudul Filsafat Nusantara mungkin agak sulit karena memang kita sulit melacak masa lalu ya, karena tadi yang Prof. Iwan jelaskan cuaca Indonesia dan mungkin keadaan religius dari masyarakat Indonesia itu sulit mewariskan hal tersebut. Jadi kita menggantinya dengan mereka sistem bilangan klasik di Indonesia. Untuk kata penutup mengakhiri kuliah hari ini, apakah ada, Pak? Silakan. Baik, ini hari ini tujuan saya sebetulnya ingin mengajak ya teman-teman untuk mempelajari pengetahuan di era Indonesia klasik ya. Karena ini dahulu mungkin ada tuduhan ya bahwa hal-hal seperti ini tidak boleh di era kolonial karena akan membangkitkan rasa nasionalisme gitu ya. Tetapi kan kalau sekarang kan tidak ada gitu. Jadi sebetulnya tidak ada alasan untuk melakukan studi ini gitu. Dan studi ini mungkin ya tidak tidak sekeren ya itu tadi, misal melakukan studi tentang cryptocurrency gitu ya, atau yang lain lagi machine learning gitu kan. Ini bukan di ke arah sana gitu ya. Namun tentunya tetap hal ini perlu didalami ya, karena kita penting untuk memahami sejarah bukan saja bangsa kita, tapi sejarah matematika dunia gitu. Itu saja Mas Widian. Semoga kita semua semakin sadar akan kebutuhan ini. Terima kasih. Selamat petang. Selamat petang, Pak. Terima kasih semuanya sudah mengikuti sesi kuliah umum hari ini. Sesi selanjutnya ada sesi dialog. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Mojok dan Kompas yang telah menjadi media partner Willowfest ID. Ya, terima kasih, Bapak. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam.